Apakah kalian salah satu pencinta film animasi? Mungkin film satu ini pernah kamu tonton ya guys. Film animasi ini menceritakan tentang pengiriman paket bayi oleh perusahaan yang dijalankan oleh burung bangau. Nah, mereka menciptakan bayi lalu dikirimkan pada orang yang telah memesan. Nah, para bangau inilah yang mengirimkan bayi tersebut langsung ke rumah orang tua mereka. Tapi ternyata pengiriman paket bayi bukan isapan jempol atau rekayasa belaka loh guys. Nah, faktanya paket bayi ini memang pernah ada di Amerika Serikat, tapi tentu saja bukan dikirimkan oleh burung bangau, melainkan oleh tukang pos. Kantor pos adalah fasilitas fisik tidak bergerak untuk melayani penerimaan, pengumpulan, penyortiran, transmisi, dan pengantaran surat dan paket pos. Kantor pos juga menjual perangko, kartu pos, amplop, dan perlengkapan lainnya untuk membungkus paket. Guys, tapi zaman dulu, kantor pos pernah dijadikan tempat pengiriman anak-anak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Menarik bukan? Yep. Nah, pada tanggal 1 Januari 1913, kantor pos yang ada di Caney, Amerika Serikat, pada saat itu mulai menerima paket yang beratnya lebih dari 4 pound. Dan kantor pos bisa juga dipakai untuk jasa kirim parcel guys. Saat itu memang peraturan tentang apa yang boleh dikirim dan tidak boleh dikirim melalui pos belum jelas aturannya guys. Nah, makanya pada saat itu orang-orang banyak yang mulai menguji batas atau maksimal berat paket yang bisa dikirimkan lewat kantor pos. Nah, mereka banyak menguji dengan cara mengirimkan paket telur, bahan bangunan, ular, dan paket-paket lainnya yang tidak biasa guys. Masyarakat banyak yang berpikir, apakah mengirimkan anak-anak atau bayi dari satu rumah ke rumah yang lain bisa dan diperbolehkan? Pasalnya kalau melihat di aturan, tidak ada larangannya. Pada bulan Januari 1913, ada seorang pasangan suami istri yang bernama Jesse dan Glenn dari Ohio yang mengirimkan anaknya yang berjenis kelamin laki-laki dengan berat 4,5 kg dikirimkan melalui kantor pos. Dan rencananya anak itu akan dikirimkan ke rumah neneknya dengan jarak tempuh mencapai 1 mil. Ayah dari anak tersebut rela membayar 5 sen untuk membeli perangko dan mengasuransikan anaknya karena takut terjadi apa-apa sebesar $50. Guys, pria ini memanfaatkan dan mencoba layanan parcel baru dari layanan pos yang ada di Amerika Serikat untuk melakukan pengiriman yang sangat istimewa, yaitu bayi laki-laki mereka. Nah, bayi dari Ohio ini adalah bayi pertama yang dikirimkan melalui kantor pos karena masyarakat pada saat itu menilai akan lebih murah membeli perangko untuk mengirim anak-anak mereka melalui surat kereta api daripada membelikannya tiket kereta penumpang guys. Seorang kurator bernama Nancy Pop mengatakan beberapa bayi pernah dikirim melalui jasa pos. Mereka diberi cap, dimasukkan ke dalam tas yang terbuka, lalu dikirimkan oleh seorang petugas pos yang terpercaya guys. Selain itu, tukang pos yang mengirim anak-anak itu tidak akan menyerahkan anak tersebut kepada orang asing. Orang yang menerima itu harus dicek kebenarannya guys. Untuk jasa layanan parcel kantor pos ini bukan hanya menyusur wilayah perkotaan, tapi bahkan sampai ke daerah-daerah pedesaan. Nah, masyarakat di desa juga udah banyak nih yang mengenal tukang pos guys. Kalian pasti bertanya, gimana caranya tukang pos itu membawa anak-anak dari tempat asal ke tempat tujuan? Yang jelas, para tukang pos pada saat itu membawa anak-anak dengan cara dibedong atau digendong guys. Karena tukang pos sendiri gak mau gitu ya, dan gak rela membiarkan anak-anak bayi ini duduk di tumpukan surat-surat yang akan dikirimkan juga. Jadi anak-anak bayi ini digendong ya guys sama tukang pos. Wow, kocak banget ya. Pengiriman bayi tersebut dikenal dengan sebutan Mail Baby. Paket jenis ini dikirim dengan penanganan khusus dan tentunya oleh tukang pos yang terpercaya. Beruntung, selama sejarah Mail Baby ini berlangsung, pengiriman mereka dapat diselesaikan dengan baik. Artinya, bayi-bayi yang dikirimkan tersebut sampai tujuan dengan selamat. Nah, setahun kemudian ada seorang wanita mengirimkan anaknya yang berjenis kelamin perempuan yang bernama Fla yang masih berusia 6 tahun dari rumahnya di Florida tujuan ke ayahnya di Virginia dengan jarak tempuh mencapai 720 mil. Nah, itu adalah perjalanan pos terpanjang dari anak-anak manapun yang diidentifikasi dan tercatat. Dengan biaya perangko sebesar 15 sen, anak perempuan itu dikirim lengkap dengan perangko yang menempel di punggung jaketnya. Nah, kisahnya ini bahkan dijadikan buku anak-anak guys.
Meski demikian, diketahui anak-anak yang dikirim dalam paket itu tak dibungkus dengan kertas kado atau sejenisnya. Mereka diajak berjalan sepanjang perjalanan. Jadi kalau bayi ya digendong, tapi kalau anak-anak yang udah bisa jalan ya dia diajak jalan bersama gitu guys. Seorang anak yang bernama Maud Smith yang berusia 3 tahun menjadi anak terakhir yang dikirimkan oleh jasa pelayanan parsel kantor pos tersebut. Ketika itu, kakek dan neneknya mengirimkan sejauh 40 mil melalui Kentucky untuk mengunjungi ibunya yang sakit. Setelah peristiwa tersebut menjadi berita, akhirnya pada bulan Juni tahun 1920, First Assistant Postmaster General yang bernama John C. menolak untuk permintaan masyarakat terkait pengiriman anak-anak. Karena John C. menilai dan mencatat gitu ya bahwa anak-anak tidak bisa diklasifikasikan sebagai hewan atau barang-barang lainnya. Itu dia guys, kisah kantor pos yang pernah melakukan jasa pengiriman bayi atau anak-anak dari satu tempat ke tempat lainnya. Gimana menurut kalian guys kisah kantor pos dan pengiriman bayi ini? Cukup unik dan menarik ya kan? Ya ini merupakan sejarah ya guys, sejarah tentang pengiriman anak-anak melalui kantor pos. Guys, gimana rasanya kalau kalian jadi orang tua anak-anak tersebut yang ingin mengirimkan anaknya lalu dititipkan ke orang lain? Tentu bakalan ngerasain rasa hariwang, cemas dan khawatir ya guys kalau kita, nggak tahu kalau dulu. Guys, kenapa orang tua anak-anak ini lebih memilih jasa pengiriman anak lewat kantor pos dibandingkan membeli tiket penumpang kereta api? Karena ya menurut mereka itu jauh lebih murah guys dibandingkan membelikan tiket penumpang. Begitu. Dan untung aja selama proses pengiriman anak ini semuanya berhasil dan selamat sampai tujuan. Gak ada masalah apapun guys. Jadi kalau anak bayi itu digendong, tapi kalau anak yang udah bisa jalan, yaitu diajak jalan bersama sama tukang posnya guys. Nah buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu. Gaskeun. Mungkin segitu aja video kali ini. Gua Wilday. Bye.